Hai, salam kenal. Gua nih. Di sini gua akan menceritakan alur cerita film yang menantang para batang Anda yang ada di dalam Sam. Bermula diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Piseng yang terkaget saat dibanguni oleh teman sekelasnya yang lagi keenakan cokil pas ngalamin mimpi basah. Dimana kala itu Piseng sedang asik memimpikan wali kelasnya sendiri yang bernama Ibu Mai. Dikarenakan Ibu Mai ini adalah guru yang paling cantik di sekolahnya. Saat sudah mandi junub dan tiba di sekolah, Piseng pun dibuat cemburu akan kehadiran pacar sang guru wali kelasnya yang bernama Pak Jang Yan, yang dimana Pak Jang Yan berniat memberikan kejutan kepada Ibu Mai dengan melamar Ibu Mai di depan para murid-muridnya yang terus-terusan menatap Ibu Mai tanpa henti. Piseng yang hatinya hancur di kala itu karena wanita idamannya Ibu Mai sebentar lagi akan dinikahi. Ia pun pergi ke pantai dengan tujuan untuk meredakan rasa cemburuannya yang berada di ulu hatinya. Kemudian ia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang terlihat kebingungan saat mencari sesuatu, yang dimana bapak ini ternyata mencari handphone milik mendiang istrinya yang telah tertinggal di daerah ini. Dan ia mengatakan bahwa ia sudah mencari berhari-hari namun tak kunjung juga menemukan handphone tersebut. Saat Piseng memutuskan untuk membantu bapak ini, dalam hitungan detik, akhirnya Piseng berhasil menemukan handphone tersebut. Sebagai rasa tanda berterima kasih, si bapak pun memberikan Piseng sebuah jam antik milik kepunyaannya sendiri. Dan si bapak ini bilang bahwa jam ini bisa membuat pemiliknya pergi ke masa lalu yang ia inginkan. Meskipun Piseng tak percaya dengan tahayul dari perkataan si bapak itu, ketika sudah pulang dan berada di rumah, Piseng pun mulai penasaran dengan jam ini. Dan kala itu juga ia ingin tahu siapa yang menaruh surat cinta untuknya pada 1 tahun yang lalu. Dan benar saja, tiba-tiba Piseng menghilang dalam sekejap langsung berada di dalam kelas, yang dimana ia melihat tulisan tanggal dan tahun yang ada di papan tulis. Piseng pun akhirnya menyadari kalau jam ini ternyata memang benar adalah jam yang bisa membalik waktu. Saat Piseng sudah kembali dan bertemu Ibu Mai di sekolah pada esoknya, Piseng pun bertanya kapan Ibu Mai pertama kali bertemu dengan Pak Jang Yan. Ibu Mai yang masih ingat kapan dan di mana hal itu terjadi, ia pun menjelaskan kalau Ibu Mai ini waktu itu sedang dibegal. Dan Pak Jang Yan yang sedang kebetulan lewat sambil memamerkan batangnya, ia pun langsung menolong Ibu Mai. Yang dimana saat itu Ibu Mai sedang teriak-teriak histeris saat melihat sesuatu benda yang bergondal gandul. Dan akhirnya Pak Jang Yan menyelamatkan Ibu Mai. Oh, jadi gitu ceritanya. Sejak saat itulah mereka berdua saling mengenal satu sama lain dan merasakan gejolak jatuh cinta. Nah kan, saat sudah tahu tanggal dan tempat yang diceritakan Ibu Mai, Piseng pun langsung meluncur dan menirukan tindakan dari Pak Jang Yan tersebut. Sebab Piseng ini ternyata ingin menjadi pahlawan untuk Ibu Mai sebelum Pak Jang Yan datang, agar Piseng bisa mencegah mereka berdua bertemu sampai saat ini. Yang dimana Piseng di kala itu tiba-tiba melihat seorang wanita sedang dirampok. Piseng pun langsung meluncurkan dan mengarahkan tendangan kecepiritnya untuk nolongin wanita tersebut. Tapi salah orang yang mau ditolong goblok. Dan ternyata wanita itu bukanlah Ibu Mai. Yang dimana tanggal dan tahun yang sudah dikatakan Ibu Mai pastilah salah, karena di saat ini Piseng melihat Ibu Mai dan Pak Jang Yan sudah pacaran. Piseng pun akhirnya kembali lagi dan bilang kepada Ibu Mai kalau tanggalnya salah dan meminta tanggal yang benar. Ibu Mai yang baru saja ingat mengatakan kalau kejadian itu ternyata adalah 5 tahun yang lalu di tempat yang sama. Piseng pun langsung OTW dengan penuh energi dan kembali ke waktu di masa lalu yang sudah dibilang oleh Ibu Mai. Wah nih, kali ini mudah-mudahan benar. Dan benar saja, Piseng melihat Ibu Mai yang dikala itu kebetulan sedang dirampok. Piseng pun langsung maju dan menampakkan batangnya. Ia pun berniat menjadi pahlawan di hadapan Ibu Mai. Dan mereka pun langsung mengadakan ritual adu sesama batang di atas rumput. Saat Piseng kehabisan oksigen saat melawan si perampok, ternyata si perampok adalah mantan dari petinju yang tak terkalahkan. Ibu Mai pun berteriak-teriak guna meminta tolong kepada orang-orang sekitar, yang membuat Pak Jang Yan pun datang dan membuat mereka berdua jatuh cinta pada saat itu juga. Berhubung udah capek saat bolak-balik ke waktu di masa lalu, sampai-sampai matanya Piseng pun bengep. Piseng pun akhirnya memutuskan kembali ke waktu yang dimana sebelum perampok itu akan melaksanakan aksinya. Dan benar saja si perampok ada di sana sedang menyantui sambil menyebat. Kita sebut saja Robert. Piseng yang dikala itu tengah berusaha untuk menceramai si Robert biar nggak jahat lagi sama orang-orang. Mereka berdua pun akhirnya saling curhat tentang masalah mereka satu sama lain. Dan kini sudah terlihat jelas mereka berdua seperti saudara yang telah bersatu kembali. Tak lama kemudian, ketika Pak Jang Yan dan Ibu Mai sedang berjalan yang akan berpapasan satu sama lain, Piseng pun dengan cepat langsung melempar sebuah batu nisan ke arah Pak Jang Yan.
agar mereka berdua ini untuk tidak saling bertemu satu sama lain. Lah, busuk juga rencananya. Tapi sialnya, Robert kembali lagi ke jiwa begalnya di saat melihat Ibu Mai berjalan sendirian di sana. Dan terpaksa harus dihalangi oleh si Piseng yang sudah babak belur setelah kembali dihajar oleh si perampok. Saat sudah tersadar di rumah sakit, Piseng ini pun akhirnya senang karena Ibu Mai ternyata masih ada di sana untuk merawatnya dan memberikannya perhatian khusus karena sudah menolongnya dari ancaman begal. Beberapa hari kemudian, saat akan mau dijenguk kembali oleh Ibu Mai pun dikagetkan saat melihat Piseng ternyata kini sudah menghilang entah kemana, yang membuatnya khawatir dan keliling rumah sakit untuk mencari keberadaan si Piseng ini. Tapi ternyata Piseng sudah menunggunya di sana dan memberikan kejutan dengan menyanyikan sebuah lagu untuk Ibu Mai. Dan Piseng pun langsung bergegas saat itu juga untuk menyatakan cinta ke Ibu Mai di depan orang-orang sakit. Ibu Mai yang tidak suka dipermalukan seperti ini, lantas ia bergegas pergi begitu saja, dengan menggunakan jurus-jurus gombalan maut kalau ia benar-benar sungguh-sungguh mencintai Ibu Mai dengan hati yang sangat tulus. Hal itu pun membuat hati Ibu Mai akhirnya bisa luluh dan mereka berdua membuat status menjadi berpacaran. Wede. Ketika mereka berjalan sambil berpacaran seolah-olah selayaknya suami istri, Piseng pun seketika dibuat menjadi was-was, yang dimana Piseng mendengar guru baru dikabarkan akan hadir di sekolah ini yang ternyata itu adalah Pak Jangyan. Takut akan hubungan yang ia miliki dengan Ibu Mai akan terancam berakhir. Piseng pun setiap waktunya terus-terusan memantau pergerakan dari Pak Jangyan. Dan tidak lupa ia sering memberikan kejutan ke Ibu Mai agar Ibu Mai ini semakin cinta kepadanya. Pada suatu hari, saat Pak Jangyan kala itu terlihat mendapatkan sebuah proposal dari luar sekolah, ia pun berniat ingin mengantarkan surat ini ke ruangan guru. Yang di sana ternyata hanya ada Ibu Mai dan membuat mereka berdua akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang dimana saat ini Piseng kebetulan telah memiliki janji bertemu dengan sang kekasih, yaitu Ibu Mai. Ibu Mai yang tak kunjung datang dan tidak ada kabar sama sekali sedikit pun dari Ibu Mai. Lalu keesokan harinya, Ibu Mai mengaku kalau kemarin ia jalan dengan Pak Jangyan. Dan Ibu Mai sadar sebenarnya ia tidak mencintai elu Piseng. Lu tuh gak pantas. Ketika Ibu Mai meninggalkan Piseng dan pergi begitu saja, Piseng pun lantas kecewa yang mendalam dan menangis sampai-sampai air matanya masuk ke dalam mulutnya. Dan lantas Piseng tidak menyangka bahwa kejadiannya akan berakhir seperti ini. Padahal Piseng ini sudah berpacaran dan saling sayang-sayangan pada Ibu Mai, dan sudah berusaha susah payah untuk mencegah Ibu Mai dan Pak Jangyan yang akan bertemu di waktu yang lalu. Namun hal itu tidak bisa mencegah mereka berdua menjadi pasangan seperti di masa depan ini. Yang dimana sejak saat itulah Piseng ini akhirnya sadar. Meskipun Piseng dengan bantuan jam ajaibnya sudah berusaha payah kembali ke masa lalu, ia bisa mencegah sebuah pertemuan. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa merubah takdir Ibu Mai tersebut, yang dimana takdir itu mau bagaimanapun juga mau dicegah pasti akan kembali ke jalan semula dengan sendirinya. Wah ya ini bener nih, ini bener. Piseng pun akhirnya kembali ke pantai dan bertemu lagi dengan bapak-bapak yang dulunya memberikan jam ajaib itu. Dan membuat Piseng sadar itulah sebabnya kenapa si bapak ini tidak bisa mencegah kematian istrinya yang sudah terjadi dengan menggunakan jam tersebut. Tak lama kemudian, gadis yang memberikan surat cinta yang di waktu lalu terlihat datang menghampiri Piseng, menyadarkan Piseng kalau terlalu terambisi mengejar sesuatu yang bukan miliknya dan mengabaikan sesuatu hal yang sudah pasti ia miliki di depan matanya, yaitu cewek ini nih. Dan film pun berakhir saat Piseng pun tersenyum selayaknya orang. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata dari saya. Gua nih, bye-bye.